Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah vokasional dalam perspektif global. Saya mengambil implementasi vokasi dalam perspektif global dari Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Cilegon, yaitu program on the job training berbasis simulasi tempat kerja sekolah yang merupakan kerjasama SMK Negeri 2 Cilegon dan PT Asmimas Chemical sebagai salah satu strategi pendidikan vokasi menghadapi tantangan global. Untuk mengawali, saya ingin memaparkan mengenai vokasi dalam perspektif global. Pendidikan vokasi hendaknya mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif. Tantangan global berupa transisi revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, digitalisasi, dan kebutuhan keterampilan spesifik. Pendidikan vokasi harus bertransformasi menuju pendidikan yang berbasis industri, pendidikan yang menggunakan teknologi simulasi, dan juga pendidikan dengan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, program dual system yang sudah dilaksanakan di Jerman, Jepang, maupun Singapura ini menerapkan pendidikan di mana teori dilaksanakan di sekolah, kemudian praktek dilaksanakan di industri. Untuk Jerman sendiri, ini praktek oleh siswa atau oleh mahasiswa dibagi menjadi dua metode, yaitu Vollzeit, di mana siswa atau mahasiswa full time melaksanakan praktek di sekolah. Sedangkan metode yang kedua adalah Teilzeit, di mana siswa belajar di sekolah untuk teori dan bekerja atau melaksanakan praktek di industri. Nah, pada Teilzeit ini, karena siswa di termasuk dalam klasifikasi sebagai pekerja, maka siswa ini ketika melaksanakan praktek atau bekerja di industri juga mendapatkan upah. Kemudian bagaimana arah global TVET atau pendidikan vokasi secara global ini menurut UNESCO dan UNIVOC tahun 2016 mengatakan bahwa pendidikan vokasi ini harus mempunyai kemitraan yang kuat dengan industri. Kemudian melaksanakan simulasi dan digitalisasi, kemudian harus menerapkan standar internasional, serta penguatan keterampilan abad 21 sebagai soft skill-nya. Salah satu ciri khas dari pendidikan vokasi itu adalah pelaksanaan PKL atau praktek kerja lapangan. Tadi sudah saya bahas terkait dengan PKL atau praktik yang ada di Jerman. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata di Indonesia ini masih mempunyai beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, apa saja permasalahannya? Yang pertama adalah keterbatasan kuota industri untuk menerima siswa atau mahasiswa PKL. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara teori yang dipelajari di sekolah dengan praktek nyata di dunia kerja. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya koordinasi antara sekolah dan industri dalam hal ini dalam pelaksanaan PKL. Dan yang keempat adalah minimnya pelatihan siswa selama melaksanakan PKL. Karena salah satunya adalah biasanya perusahaan atau pabrik tersebut adalah padat modal, bukan padat karya, sehingga karyawan betul-betul dioptimalkan, sehingga berakibat pula pada terbatasnya waktu karyawan untuk melatih, membimbing, ataupun perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi siswa selama PKL. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut
Apakah tidak ada solusi? Tentu saja tidak. Berbagai cara ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah alternatif yang eh, dilaksanakan di SMK Negeri 2 Cilegon. Nah, alternatif solusi tersebut adalah dilaksanakannya on the job training OJT berbasis simulasi di tempat kerja sekolah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 2 Cilegon. SMK Negeri 2 Cilegon ini adalah SMK dengan konsentrasi keahlian teknik kimia industri dan kimia analisis. OJT ini merupakan kerjasama antara SMK Negeri 2 Cilegon dengan PT Asahimas Chemical. Kemudian program ini merupakan alternatif PKL yang pelaksanaannya di sekolah. Pada program ini dilaksanakan simulasi untuk unit-unit proses industri kimia. Kemudian terdapat kolaborasi antara guru yang ada di sekolah dengan pembimbing di industri. Waktu pelaksanaan berkisar antara 4 sampai 6 bulan dan siswa nanti akan melaksanakan sertifikasi atau mendapatkan sertifikat PKL yang kedudukannya sama seperti sertifikat PKL yang mereka dapat ketika mereka melaksanakan PKL di industri. Kemudian apa tujuan dari program OJT ini? Tentu saja program ini yang pertama memberikan teori dan keterampilan praktis bagi siswa peserta, kemudian meningkatkan penguasaan standar operasional prosedur industri. Yang ketiga, menyiapkan siswa lebih siap untuk kerja, memahami standar keselamatan industri, serta meningkatkan daya saing lulusan. Pelaksanaan program OJT. Pelaksanaan program OJT ini meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini muncullah pengajuan-pengajuan ide baik dari sekolah maupun dari industri. Kemudian tidak lupa juga ide-ide dari siswa sendiri. Dilanjutkan dengan studi literatur. Pada tahap ini, siswa melaksanakan studi literatur terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan peralatan unit proses yang ada di SMK Negeri 2 Cilegon. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan peralatan unit proses industri kimia tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini diawali dengan orientasi industri. Materi orientasi ini disampaikan oleh instruktur dari industri. Kemudian ada kegiatan tour plan. Ini untuk menguatkan pemahaman mereka terkait dengan kondisi nyata dari industri tersebut. Kemudian di akhir ini adalah penyusunan standar operasional prosedur dari peralatan unit-unit proses yang memang menjadi proyek yang dilaksanakan oleh siswa peserta OJT. Kemudian di akhir yaitu tahap laporan. Pada tahap laporan ini siswa membuat laporan kegiatan OJT sebagai syarat, salah satu syarat untuk mereka nanti mendapatkan sertifikat dari industri atau sertifikat OJT yang memang dapat diakui sebagai sertifikat mereka melaksanakan PKL. Kemudian fasilitas dan evaluasi. Laboratorium Operasi Teknik Kimia atau OTK yang ada di SMK Negeri 2 Cirebon ini memiliki 7 peralatan unit proses, di mana 7 peralatan ini nanti menjadi objek bagi siswa
untuk dibuatkan SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai dengan standar industri. Nah, kegiatan ini merupakan pembelajaran dengan metode project based learning, karena siswa berkelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian untuk evaluasi program oleh siswa ini antara lain adalah tugas literatur dan K3, kemudian uji kerja SOP di mana siswa ini menyusun SOP dari mereka trial error sampai mereka bisa menghasilkan SOP yang memang sudah sesuai dengan standar industri. Kemudian mereka juga mempresentasikan terkait dengan hasil proyek mereka. Kemudian ada ujian tulis dan juga mereka membuat laporan OJT. Jika saya menganalisis program OJT tadi terkait dengan vokasi dalam perspektif global, maka program OJT tadi sebenarnya sudah sejalan dengan tren pendidikan vokasi internasional. Kemudian perlu peningkatan kolaborasi dengan industri terkait dengan mungkin durasi pelaksanaan dan jumlah pembimbing atau instruktur dari industri yang memang pada program ini masih terbatas. Kemudian perlu juga standarisasi prosedur dan sertifikasi tingkat lanjut. Dalam hal ini, untuk standarisasi prosedur program OJT ini perlu dibenahi, dan untuk sertifikasi tingkat lanjut diharapkan tidak hanya siswa tersebut mendapatkan sertifikat PKL atau sertifikat OJT, tetapi diharapkan bisa dilanjutkan untuk sertifikasi secara resmi yang diakui secara nasional, misalnya dari BNSP, atau bahkan secara yang diakui secara internasional. Kemudian pentingnya dalam hal ini ada satu yang memang belum tergarap dengan baik atau belum difokuskan, yaitu pentingnya integrasi keterampilan digital dan green skill. Kalau jika untuk keterampilan digital ini memang siswa ini mau tidak mau dipaksa mereka bisa memahami dan menguasai keterampilan digital. Salah satunya dalam hal mereka membuat laporan, kemudian mereka mempelajari program-program untuk membuat diagram alir, kemudian mereka mengelola data yang langsung dihubungkan dengan pihak industri dan dengan sistem keamanan yang sangat ketat, karena memang perusahaan PT Asahi Mas Chemical ini memang sangat ketat dalam hal kerahasiaan data maupun informasi, sehingga hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang dapat diizinkan untuk bisa menjadi media atau perantara informasi antara sekolah dan PT Asahi Mas Chemical. Nah, untuk aspek green skills ini memang belum difokuskan. Harapannya ke depan ini bisa dimulai diperhatikan terkait dengan konsep green skills. Kesimpulan yang dapat saya berikan di sini bahwa program OJT berbasis simulasi tempat kerja sekolah ini merupakan inovasi efektif dalam menghadapi permasalahan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pelaksanaan PKL. Kemudian program OJT berbasis simulasi tempat kerja sekolah ini juga memperkuat kesiapan kerja siswa atau nanti ketika mereka sudah lulus. Perlu perbaikan, ya, perlu perbaikan dan indikator keberhasilan, kolaborasi industri dan penerapan standar internasional. Untuk indikator keberhasilan ini mungkin perlu evaluasi apakah program ini benar-benar sangat efektif dan apakah perlu dilanjutkan, kemudian perbaikan-perbaikan mana untuk
program selanjutnya jika memang dilanjutkan dan program ini semakin disempurnakan. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah potensi menjadi model pendidikan vokasi berbasis global khususnya di Indonesia. Demikian presentasi yang pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.